Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya, pada sehat kan? Oke. Sehat nih, Kak. Alhamdulillah. Bagus, pada sehat. Alhamdulillah. Oke, di sini saya Tifana Melia akan memberikan pelatihan mengenai bisnis kuliner. Oke. Sebelum kita masuk materi, gimana kalau kita main game dulu ya, biar makin semangat, biar nggak boring juga. Jadi gamenya ini orang ketiga, yang mana kata kuncinya itu orang ketiga. Oke, kita mulai aja ya. Nanti jawabannya bisa diketik. Yang pertama, oke. Oke, orang pertama itu bantal. Orang keduanya itu kasur. Jadi orang ketiganya itu bisa diketik jawabannya. Salah nih, ada lagi yang bisa jawab. Masih salah, gimana kita masuk ke yang kedua? Kita ulangin lagi. Orang pertamanya itu baju, orang keduanya itu celana, orang ketiganya itu apa? Wah, nih Shena benar nih, orang ketiganya itu kipas. Yang lain ngerti kan? Kata kuncinya itu adalah orang ketiga. Nah, jadi kata kuncinya itu orang ketiga. Kita mulai lagi ya. Jadi orang pertamanya itu pintu. Orang keduanya itu jendela. Orang ketiganya itu oke, Natasha nih. Orang ketiganya itu gelas. Benar. Yang lain masih pada bingung ya? Sekali lagi deh. Orang pertamanya itu laci. Orang keduanya itu gelas. Orang ketiganya itu ayo lagi, ayo. Jawab lagi. Ingat kata kuncinya itu orang ketiga. Saya jawab lemari, nih Nana sendok, piring. Nah, dia jawab kompor, masih kalah. Ayo dong teman-teman. Kata kuncinya itu orang ketiga. Dapur, salah. Tuh, Shena benar. Orang ketiganya itu pisau. Oke. Jadi, gamenya sampai sini aja. Jadi aku jelasin dulu. Gamenya itu, kan aku bilang tadi, orang pertama itu bantal. Orang keduanya itu kasur. Orang ketiganya itu jalan guling. Jadi, harus, kan karena kata kuncinya tadi orang ketiga. Jadi, harus pakai orang ketiga baru jawabannya. Gitu, guys. Oke. Kita langsung masuk ke materi aja ya. Untuk bisnis kuliner saat ini itu banyak banget kan makanan yang tersedia di sepanjang jalan gitu.
banyak juga menu-menu yang bisa kita pilih untuk dijadikan santapan buat kita kan. Nah, karena hal itulah banyak orang yang mencoba terjun atau mendalami sebuah bisnis kuliner. Saat ini, usaha kuliner itu sedang berkembang dengan pesat, sehingga membuat sebagian orang yang belum mempunyai bekal keterampilan di bidang kuliner, ingin sekali nih belajar ataupun memperdalam pengetahuannya di bidang kuliner ini. Buat keuntungan dari bisnis kuliner ini juga bisa dikatakan dengan baik. Untuk bisnis kuliner ini nggak hanya orang dewasa saja, remaja atau anak-anak kuliahan itu mereka sudah terjun untuk membuka bisnis mereka di bidang kuliner. Karena pendapatannya juga lumayan loh guys. Terus juga nggak jarang juga nih orang dewasa mampu buat mengelola bisnis tersebut sehingga sampai dia sukses. Karena banyak banget rintangan yang mereka hadapi nantinya. Jadi sukses ataupun enggaknya dalam bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dari jenis makanan yang kita sajikan, harga, terus juga tempat, dan lain sebagainya. Serta yang hal-hal yang lain harus diperhatikan dalam bisnis kuliner. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk menentukan produk jual. Sebelum kita terjun ke bisnis kuliner, kita harus tahu dulu nih apa yang harus kita jual. Aku ngambil beberapa contoh ya kayak kravel, kopi, dan spaghetti. Karena yang lagi marak banget kan di sini kopi sama kravel nih. Lagi naik-naik banget kan. Dan beberapa kafe juga banyak yang jual gitu. Terus juga hal ini tuh sangat penting untuk dipikirkan terlebih dahulu produk apa yang akan kita jual nantinya. Dan kita juga harus melihat makanan apa yang sekiranya dicari oleh banyak orang. Apakah peminatnya banyak atau tidak gitu. Selanjutnya target pasar. Nah, di sini saya mengambil target pasar itu golongan anak muda. Karena banyak banget kan nih anak kuliahan atau anak sekolah atau anak-anak yang sedang bermain ngumpul dengan teman-temannya untuk sekedar berbicara, berbincang, terus juga makan atau mengerjakan tugas, dan juga bisa buat tempat meeting. Nah, yang selanjutnya ada promosi. Proses branding yang murah adalah dengan cara menggunakan media sosial nih, yang gratis tentunya dan mudah juga untuk digunakan. Media sosial tersebut sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Seperti misalkan kita mau mempromosikan salah satu produk kita seperti kopi gitu, kita kan bisa bikin video atau bikin brosurnya untuk kita sebarkan, kita unggah di media sosial kita gitu. Selanjutnya ada pelayanan kepada pelanggan. Ini dalam berbisnis, pendekatan kepada pelanggan menjadi kunci utama dari terbentuknya kepercayaan. Ketika pelanggan percaya dengan produk yang kita jual atau makanan yang kita jual, dan mereka mikir juga rasa makanan yang kita jual juga enak bagi mereka, dan kita juga dekat dengan pelanggan kita, itu juga bisa membangun kepercayaan kepada mereka. Inilah yang membuat konsumen tuh atau pelanggan tuh bisa memutuskan untuk apakah mereka bisa menjadi pelanggan setia atau sebaliknya. Gitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan atau bisa saya berikan kepada kalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat partisipan, terima kasih ya yang udah mau join di acara pelatihan bisnis kuliner ini. Terima kasih teman-teman yang udah join.
Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat ya bagi kalian. Terima kasih ya teman-teman.